Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiy al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling luar biasa, nikmat yang paling besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa iftada bih. Bahwasannya orang-orang yang tidak beriman atau orang yang kafir itu tidak akan diterima ibadah-ibadahnya, tidak akan diterima amal-amalnya meskipun amalnya itu adalah seluas atau sepenuh langit emas. Jadi meskipun dia beramal menurut Al-Quran sepenuh bumi ini dengan emas, artinya beramal dengan emas yang sebesar luasnya bumi ini, tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang paling luar biasa. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi yang paling baik akhlaknya, Nabi yang berusaha dakwah untuk memperbaiki akhlak. Tentunya akhlak dalam arti luas, akhlak dalam arti komprehensif. Jangan memahami akhlak hanya dalam sisi yang kecil, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu maka pada kesempatan yang membahagiakan ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita ikuti Rasulullah SAW di dalam berakhlak, di dalam berakhlak karimah. Dan mudah-mudahan kita semua mampu menjauhi diri kita dari akhlak-akhlak mazmumah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana yang tadi ayat dibacakan, bahwasanya kita itu diciptakan dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang tujuannya adalah agar kita saling mengenal. Dan yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Dan Allah itu Maha mengetahui siapa yang bertakwa dan siapa yang tidak bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau berbicara mengenai yang paling bertakwa, itu hakikatnya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi tidak mungkin seorang itu bertakwa kalau tidak berakhlak. Jadi tidak bisa dipisahkan. Artinya bahwa akhlak itu luas. Ada akhlak kepada Allah,
seperti kita melaksanakan sholat, ini adalah akhlak kepada Allah. Kita melaksanakan puasa, akhlak kepada Allah. Kita melaksanakan zakat, itu akhlak kepada Allah. Naik haji, itu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada sesama tentunya dengan melakukan kebaikan-kebaikan dengan sesama, tidak menzalimi, memberikan manfaat kepada sesama. Akhlak kepada lingkungan dengan cara bagaimana tidak mencemari lingkungan. Dan bahkan saat ini sudah ada namanya fikih lingkungan. Jadi seorang muslim, seorang yang bertakwa itu jangan hanya baik kepada sesama, tetapi juga baik kepada lingkungan. Tentu akhir-akhir ini kita mendengar misalnya ada korupsi yang sebetulnya itu adalah nilainya merusak lingkungan sekian ratus T. Artinya lingkungan itu luar biasa, lingkungan itu berbahaya kalau seandainya kita jaga. Dan siapa yang mampu menjaga lingkungan itu adalah bagian dari akhlak dia sebagai seorang muslim. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu di dalam hadis-hadis Rasulullah misalnya disebutkan siapa saja orang yang paling mulia. Kalau Al-Quran bilangnya atqakum, yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa kalau lihat isinya adalah yang paling berakhlak. Ya, misalnya definisi takwa dalam Quran surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i. Orang yang senantiasa berinfak fis sarra'i dalam keadaan lapang, wad dharra'i dalam keadaan sempit, wal kadhiminal ghaid menahan amarah, wal afina 'anil nas memberi maaf kepada manusia, wallahu yuhibbul muhsinin dan senantiasa berbuat ihsan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ketika dia melakukan keburukan, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, ia senantiasa zikir kepada Allah dan memohon ampun. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang mampu mengampuni selain Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Hakikatnya itu adalah akhlak. Hakikatnya itu adalah akhlak baik kepada Allah, kepada sesama, kepada lingkungan dan lain sebagainya. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia. Misalnya hadis-hadis yang berbicara tentang manusia terbaik, ternyata itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Misalnya yang pertama adalah satu hadis Rasulullah SAW yang sahih ya. Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya di antara orang yang paling dicintai dari kalian menurutku, wa aqrabikum minni, dan paling dekat dari kalian dariku, majlisan, tempatnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kata Rasulullah, orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, nanti di surga, nanti di hari akhir, ahasinakum akhlaqa, mereka adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Jadi orang yang baik akhlak itu memang tidak rugi. Jadi jangan khawatir, wah kalau saya baik rugi dong. Enggak, tidak ada khawatir. Orang yang baik akhlaknya nanti di akhirat, kata Rasulullah, dia akan paling dekat dengannya. Wa inna min abghadikum ilayya, sebaliknya orang yang betul-betul yang paling dibenci dari kalian olehku, kata Rasulullah, wa ab'adikum minni yaumal qiyamati, dan yang paling jauh dariku di hari kiamat, as-sarsarun. Yang pertama adalah as-sarsarun, wal mutasyaddiqun, yang kedua al mutasyaddiqun, wal mutafaihiqun, yang ketiga adalah al mutafaihiqun. Tentu ketiga ini adalah lawan dari orang berakhlak. Ini yang akan dibenci, yang akan dijauhkan dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kalau jauh dari Rasulullah berarti jauh dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jauh dari syafaat Rasulullah maka jauh dari surga. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna atsarsarin. Kami tahu itu, kalau atsarsarin kami tahu. Wal mutasyaddiqin, kalau istilah mutasyaddiqin kami paham. Tapi kata para sahabat, famal mutafaihikun, itu yang dimaksud mutafaihikun sopo? Siapa? Kata orang Sunda, saha. Yang bagaimana orang yang al-mutafihikun itu? Lalu Rasulullah menjawab, Rasul menjawab, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat orang-orang sombong. Yang dimaksud dengan orang yang akhlaknya paling buruk adalah orang-orang yang paling sombong. Kadang-kadang kita tidak sadar kita sesungguhnya sombong, merasa hebat, ya itu juga sombong. Tidak mau berdoa kepada Allah, itu juga sombong. Tidak mau sholat, itu juga sombong. Tidak mau zakat, juga sombong. Tidak mau puasa, sombong. Tidak mau haji padahal mampu, itu juga sombong. Lalu apa arti dari kata atsartsarun? Atsartsarun menurut penjelasan hadis adalah alladzina yuksirunal kalam wa yatakallafuna fihi bighairi haqqin. Orang yang banyak omong. Ini dianggap akhlaknya buruk tuh orang yang omongannya banyak tapi tidak benar. Banyak omong tapi tidak benar. Bisaj'i wal haswi wa ghairihi wa yuraddidunahu katsiran. Kata-katanya dibuat seindah mungkin tetapi banyak bohong. Nah, ini termasuk akhlak buruk. Wal mutasyaddiqun, yang kedua al-mutasyaddiqun itu apa? Mutasyaddiqun ada alladzina yatawassa'una fil kalam. Orang yang kalau ngomong dipanjang-panjang. Wa yulawwinuna alsinatahum bihi, mereka mewarnai ucapannya. Wah, dimanis-maniskan, diindah-indahkan kira-kira begitu. Wa yaftakhiruna bihi bighairi haqq, ya. Mereka menyombongkan dengan ungkapan-ungkapannya, kemampuan bicaranya tanpa adanya hak. Ada yang berpendapat waqila ma'nahu alladzina yastahzi'una binnas, ya, orang-orang yang senantiasa yakni mengolok-olok manusia yang lain. Ini termasuk akhlak yang buruk. Tentu yang bisa disampaikan ini satu hadis saja hari ini, bahwa orang yang dimaksud akhlaknya baik tadi berarti orang yang menjaga lidah, ya. Salah satunya lidah, berkaitan dengan lidah. Maka berbahagialah kita atau saudara kita, kawan-kawan kita yang memiliki lisan yang baik, yang senantiasa menyenangkan orang lain. Berbahagialah mereka yang punya lisan yang baik, yang lisannya itu digunakan untuk kebaikan, lisannya itu digunakan untuk menyenangkan orang lain, tidak banyak kebohongan-kebohongan, tidak banyak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Sekali lagi ini hanya dari satu sisi. Jadi akhlak yang dimaksud berarti kalau berbasis hadis ini adalah berkaitan dengan berbicara. Tapi nanti ada pertanyaan. Ini bagaimana nih, ada orang yang bicaranya bagus, bicaranya jujur, bicaranya lembut, tetapi tidak sholat, ya tidak berakhlak juga. Jadi dia berakhlak baiknya itu baru kepada sesama manusia. Baru berakhlak baiknya itu secara sosial, tetapi tidak berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin
jamaah Jumat yang berbahagia, kalau ditanya siapa yang paling baik akhlaknya, jangan salah pilih. Tuntunannya, junjungannya, primadonanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selain Rasul mau sehebat apapun, itu pasti ada kekurangannya. Jadi maka ketika mengidolakan seseorang, wah ini orang baik, idolakan kebaikannya. Jangan sampai ketika tahu ada buruknya, dia tidak mengidolakannya lagi. Jadi agar kita menjadi seorang yang baik akhlaknya, idolakanlah orang baik, tapi yang diidolakan adalah kebaikannya. Tapi ketika Rasulullah yang kita idolakan, maka insya Allah seluruh yang dilakukan oleh Rasul, seluruh yang diucapkan oleh Rasul, seluruh yang dipikirkan oleh Rasul, seluruh yang dizikirkan oleh Rasul adalah akhlak-akhlak yang terpuji, yang baik, yang patut kita ikuti. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amara bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fardallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidalatil islam bihidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.